Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Patasudipyo dari kelas 11.1 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Pertama, ada sejarah singkat. Kerajaan Mataram kuno bermula dari kerajaan yang bercorak Hindu, tetapi mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Perlu diketahui bahwa kerajaan ini terbagi ke dalam periode yang berbeda dan didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Tepatnya pada periode abad ke-8, Kerajaan Mataram kuno berpusat di Jawa Tengah, sedangkan abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Dulunya daerah Kerajaan Mataram kuno terkenal sangat subur karena tanahnya dikelilingi gunung berapi dan aliran sungai yang cukup deras. Berikut adalah nama-nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram kuno. Antara lain, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ini sebuah pendirinya, berdiri mulai 732 hingga 760 Masehi. Lalu ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran, mulai 760 hingga 780 Masehi. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga, 780 hingga 800 Masehi. Sri Maharaja Rakai Wara atau Indra atau biasa dipanggil Shailendra, 800 hingga 820 Masehi. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga, 820 hingga 840 Masehi. Sri Maharaja Rakai Pikatan Dana Maharatu Pramodawardhani, mulai 840 hingga 856 Masehi. Berikut adalah masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Shailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, Kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Lalu ada masa keruntuhan. Peristiwa kehancuran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya Balaputra Dewa kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala itu, ibu kota Kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur. Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Selanjutnya, peninggalan. Kerajaan Mataram kuno tercatat memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut terdiri dari candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Berikut beberapa candi, yaitu Candi Bima, Candi Pelawasan, Candi Prambanan, dan Candi Kalasan. Lalu ada beberapa prasasti juga, Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Maniasi, dan Prasasti Klurak. Bagaimana sih kehidupan Kerajaan Mataram kuno? Kehidupan Kerajaan Mataram kuno ditandai dengan adanya pembagian golongan masyarakat berdasarkan kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di samping itu, ada pula stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi kerajaan maupun berdasarkan kekayaan materi. Salah satu contohnya ada kasta ksatria yang dapat menduduki jabatan keagamaan di tingkat pusat dan dapat menjadi pertapa yang tinggal di suatu biara. Ada beberapa peristiwa penting di Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, ada pecahnya Mataram kuno menjadi dua kerajaan. Setelah Raja Sanjaya wafat pada pertengahan abad ke-8 Masehi, digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran kemudian memecah Mataram kuno dan membaginya menjadi dua bagian, yaitu bercorak Hindu dan Buddha. Kedua, pembangunan Candi Borobudur. Mataram kuno
di bawah kepemimpinan Samaratungga juga mengalami kemajuan di bidang ilmu seni dengan dibangunnya Candi Borobudur. Bahkan, dinasti Sanjaya dan Shailendra baru bisa bersatu saat perkawinan Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani, yaitu raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram kuno juga. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.